Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syuki Oliansyah, NIM saya 2305 2006. Hari ini saya akan membahas buku yang berjudul Sistem Operasi dengan tema kelebihan dan kekurangan menggunakan memori visual dalam OS Windows dan Linux. Penulis dari buku Sistem Operasi yang saya bahas kali ini adalah Dr. Hartono, Skom Mkom IPM, Dr. Dahlan Abdullah STMkom IPM, Fadlisyah SIMT, Cut Ita Erliana STMT IPM. Oke, kita mulai dari kelebihannya. Kelebihan dari sistem memori visual dalam kelebihan Windows NT yang pertama adalah kinerja grafis yang tinggi. Windows NT memungkinkan pengelola dan akses yang efisien terhadap data grafis. Ini menyebabkan peningkatan kinerja secara keseluruhan, manipulasi grafis seperti rendering 3D, transisi halaman, dan efek visual kompleks. Yang kedua, akselerasi grafis hardware. Windows NT mendukung akselerasi grafis hardware yang memanfaatkan kemampuan perangkat keras grafis untuk mempercepat rendering grafis. Ini dapat menyebabkan peningkatan kinerja dalam aplikasi dan tampilan grafis yang membutuhkan daya pemrosesan yang tinggi. Yang ketiga, antarmuka pengguna yang lebih menarik. Pengguna memori grafis yang efisien dapat mendukung antarmuka pengguna yang lebih menarik dan interaktif. Ini mencakup semua transparansi animasi dan elemen-elemen visual lainnya yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Yang keempat, permainan dan aplikasi berat grafis. Jika Anda menggunakan aplikasi atau permainan yang memerlukan sumber daya grafis yang besar, memiliki memori visual yang cukup untuk meningkatkan kinerja dan kualitas visual dari aplikasi tersebut. Yang kedua, Linux. Yang pertama adalah sistem multi monitor. Linux mendukung konfigurasi multi monitor, memungkinkan pengguna untuk menggunakan beberapa layar secara bersamaan. Memori grafis yang memadai dapat meningkatkan kemampuan sistem yang menangani tampilan di beberapa monitor. Yang kedua, pengembangan dan desain grafis. Linux sering digunakan dalam lingkungan pengembangan dan desain grafis memori yang cukup untuk meningkatkan kemampuan sistem untuk menangani perangkat lunak, pengembangan grafis, dan aplikasi desain. Yang ketiga, kompatibilitas dalam perangkat keras grafis. Linux mendukung beberapa driver grafis untuk berbagai kartu grafis, memastikan bahwa sistem Anda memiliki dukungan dan pemilihan driver grafis yang optimal dapat meningkatkan kinerja grafis secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangan menggunakan memori visual dalam OS Windows dan Linux. Yang pertama, kekurangan memori visual dalam Windows NT. Yang pertama adalah konflik dengan aplikasi atau driver lain. Beberapa aplikasi atau driver mungkin tidak berinteraksi secara baik dengan pengelolaan memori visual tertentu. Ini dapat menyebabkan konflik yang mempengaruhi kinerja atau stabilitas sistem. Yang kedua, masalah stabilitas. Penggunaan memori visual yang berlebihan atau tidak efisien dapat menyebabkan kegagalan sistem atau crash aplikasi. Pengelolaan memori yang cukup dapat menyebabkan ketidakstabilan dan menyulitkan pemilihan setelah terjadi masalah. Beberapa aplikasi atau driver mungkin tidak berinteraksi secara baik dengan pengelolaan memori visual tertentu. Ini dapat menyebabkan konflik yang mempengaruhi kinerja atau stabilitas sistem. Yang ketiga, penggunaan sumber daya yang tinggi. Aplikasi atau elemen visual yang rumit dapat mengonsumsi banyak memori grafis yang dapat menyebabkan pengguna sumber daya yang tinggi. Ini dapat berdampak pada kinerja keseluruhan sistem, terutama jika perangkat keras tidak memadai. Yang kedua, itu adalah Linux. Kekurangan memori visual dalam Linux yang pertama adalah pengelolaan memori yang buruk. Dalam beberapa kasus, manajemen memori visual mungkin tidak efisien, terutama jika menggunakan desktop environment atau window manager
yang menuntut sumber daya yang tinggi. Ini dapat menyebabkan penggunaan memori yang tinggi, mempengaruhi kinerja keseluruhan sistem. Yang kedua, keterbatasan dalam aplikasi desain grafis. Meskipun ada banyak aplikasi desain grafis yang pengembangan yang berjalan di Linux, tidak semua memiliki fitur setara dengan aplikasi serupa di platform lain. Ini mungkin membatasi pilihan dan fungsionalitas yang tersedia untuk pengguna Linux dalam hal pemrosesan grafis. Yang terakhir, kurangnya dukungan aplikasi game berkualitas tinggi. Meskipun situasinya telah berubah seiring waktu, Linux masih kurang mendukung sejumlah game besar seperti game triple A atau aplikasi berat grafis yang dirancang untuk platform lain. Hal ini menjadi kendala bagi mereka yang memiliki kebutuhan grafis tinggi, seperti para gamer. Mohon maaf jika ada kesalahan bahasa atau kata yang saya gunakan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.